Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah kisah yang aku alami dengan ibu mertuaku, Bu Arum namanya. Walaupun Bu Arum itu mertuaku, kami suka ngobrol dan sering bercanda biasa. Karena kebetulan kami satu rumah. Namaku Doni, umurku 27 tahun, dan istriku Sania berumur 19 tahun. Waktu itu, aku dimintai tolong oleh Bu Arum, mertuaku, untuk mengantarkan pergi ke rumah saudara di Temanggung. Istriku tidak bisa ikut karena sedang gak enak badan, dan akhirnya terpaksa aku sendiri yang mengantar ibu mertuaku itu. Perjalanan kami cukup jauh karena kami dari Surabaya. Biasanya sih cepat kalau lewat tol, itu pun kalau jalannya lancar dan gak mampir-mampir. Rencananya aku dan Bu Arum akan langsung pulang lagi ke rumah. Paling di rumah saudaraku itu cuma beberapa jam saja. Dan setelah selesai acara keluarga, kami berencana langsung balik ke Surabaya. Sesampainya di rumah saudara, ternyata anggota keluarga pas pada berkumpul di sana. Banyak di antara saudara perempuan yang lama tidak bertemu dengan Bu Arum mengatakan kalau ibu mertuaku itu awet muda. Memang kecantikan Bu Arum sudah tidak diragukan lagi. Malah masih lebih cantik dan menarik Bu Arum jika dibandingkan dengan para wanita yang 10 tahun lebih muda darinya. Sebenarnya Bu Arum itu sudah berumur 37 tahun, tapi mataku ini serasa nyaman aja kalau lihat perawakannya yang proporsional. Mungkin karena Bu Arum selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan yang namanya olahraga. Kalau di rumah, Bu Arum terlihat selalu merawat dirinya agar tetap segar, cantik, dan kelihatan menarik. Tepat jam 8 malam, aku sama Bu Arum pamitan sama keluarga besar untuk pulang ke Surabaya. Maklumlah karena rumah kami sangatlah jauh, dan bila tidak ada halangan, mungkin kami berdua akan sampai di rumah sekitar jam 2 dini hari. 1 jam kemudian, tepatnya jam 9 malam, kami telah meninggalkan rumah saudara kami itu, dan aku pun langsung ngebut dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, Bu Arum mengingatkanku, "Hati-hati, jangan terlalu ngebut ya Doni, jalannya licin loh." Betul banget, kata Bu Arum. Karena saat itu hujan mulai turun dan apalagi sudah mendekati daerah Bandungan dan jalanan mulai berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mobil terasa agak oleng. Aku terpaksa pinggirin mobil dan keluar buat cek kondisi ban. "Aduh Bu, ban depan bocor nih." Dengan santai, Bu Arum menjawab, "Jalanin aja mobilnya. Paksa jalan aja cari hotel terdekat. Takutnya di sini sepi udah malam." Bisa-bisa kita repot kalau ada orang jahat, mana kondisi hujan juga. Untung saja, sedikit berjalan sudah terlihat olehku sebuah hotel kecil. Dengan hati-hati, aku belokin mobil memasuki halaman hotel itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Arum berkata, "Doni, kalau ban mobilnya kempes dan gak ada tukang tambal, terpaksa kita harus menginap. Besok pagi saja perjalanan kita lanjutkan." Mendengar rencananya itu, aku pun hanya mengangguk. Karena memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah di hotel itu. Dan tidak lama setelah aku berhenti, kami berdua dijemput dan diantar penjaga hotel ke resepsionis. Ternyata hotel itu cuma tersisa 1 kamar aja dan terpaksa harus nginep di situ karena kondisi mobil tidak memungkinkan. Akhirnya, untuk mengurangi kecanggungan, Bu Arum langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Bu Arum mengerlipkan matanya padaku sambil mengeluarkan uang dari dompetnya untuk membayar menginap di hotel 1 malam. Setiba di kamar, Bu Arum langsung tersenyum manis padaku dan bilang, "Doni, jangan macem-macem ya. Walaupun tadi ibu bilang ke pihak hotel kalau kita ini suami istri, tapi kamu tetaplah anak mantu ibu, jadi gak boleh macem-macem ya." Spontan aku menjawab, "Baiklah Bu,
Tapi ini di sini dingin banget. Nanti kalau kedinginan gimana? Entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk mengatakan itu pada Bu Arum. Walaupun begitu, aku bicara dengan sambil bercanda saja. Tetapi kalau dipikir-pikir, wah, bisa kacau pikiranku tinggal di satu kamar sama Bu Arum yang cantik dan menawan. Ini pasti dugaan orang-orang. Kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah kekasihnya. Dan yang jelas, pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam berdua. Di saat aku memikirkan prasangka orang terhadap kami berdua, tak terasa ada yang tiba-tiba melintas dalam pikiranku. Sepertinya, bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja Bu Arum berkata lagi, "Ibu, mau mandi dulu ya? Tolong ambilin anduk di situ tuh." "Iya, Bu," sahutku agak grogi. Di saat aku ambilin anduk, saat itu juga Bu Arum sambil buka kerudungnya. Entah kenapa, aku malah mencoba melirik yang indah-indah di Bu Arum ini. Sehingga dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin bisa memiliki kesempurnaan alami yang ada padanya. Beruntung sekali lah, bapak mertuaku yang sudah tua bisa dapetin wanita kayak gini. Dalam hatiku berpikir, semoga saja aku bisa melewati malam ini karena godaannya berat banget. Sewaktu Bu Arum di kamar mandi, terdengar sayup-sayup guyuran air dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba saja, terdengar panggilan perlahan dari Bu Arum dari dalam kamar mandi itu. "Doni, kamu juga mandi? Airnya nyaman dan hangat kok." "Iya Bu, nanti gantian," jawabku sambil coba nyalain TV. "Ya iyalah, masa sih mandi bareng?" kata Bu Arum sambil ketawa pelan. Apakah ini sinyal keberuntunganku darinya? Ataukah hanya candaan gak mutu saja? Dalam hatiku berkata, sabar ya Dek ya, tunggu momen yang tepat. Kamu nanti pasti aku masukkan di kandang yang tepat dan nyaman, pikirku, sambil nuangin teh hangat dengan pikiran yang mulai ngelantur. Beberapa saat kemudian, Bu Arum keluar dari kamar mandi dengan berhanduk tebal. Bu Arum langsung menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal yang udah disiapin sama pihak hotel. Selanjutnya, Bu Arum berkata, "Sana, gantian kamu yang mandi. Ibu mau tidur duluan, udah ngantuk." Aku pun langsung menjawab, "Doni gak jadi mandi, Bu. Besok pagi aja sekalian mandinya." Sebenarnya, jawaban ini sudah aku persiapkan dari tadi. Dengan tujuan agar bisa cepat tidur alias lebih cepat tidur di samping Bu Arum di malam menjelang pagi itu. "Terserah kamu aja, tapi kalau bau, jangan tidur di samping ibu ya," ucapnya dengan nada sewot. Setelah aku ikut rebahan, aku masih menunggu kira-kira 10 menit. Setelah napas Bu Arum seperti mulai teratur, alias sudah tidur dengan perlahan, aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Tetapi tiba-tiba ada Bu Arum bergerak. Mungkin karena hembusan angin dingin akibat selimut yang dipakainya itu. Seketika itu tampak olehku kalau Bu Arum yang tengah tidur di bawah selimut itu dengan sejuta keindahan, dan juga karena hanya mengenakan handuk tebal yang tadi dipakainya setelah mandi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan pakaian ganti, karena memang menginap di hotel ini juga di luar rencana kami berdua. Bu Arum tidur miring membelakangiku di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut itu, dan beberapa saat kemudian Bu Arum pun berbalik. Tentu saja wajahnya jadi hampir menyentuh wajahku. Aku tatap mata indahnya yang tertutup, hidung kecilnya yang imut. Ku beranikan diri menyentuh hidungnya, tetapi tidak ada reaksi apapun darinya. Akhirnya, aku lanjut untuk lebih jauh lagi. Tetapi ternyata, masih juga tidak ada reaksi dari Bu Arum. Akhirnya, dengan detak jantungku yang berdebar-debar,
Aku pun segera memulainya untuk menyenangkan diriku dengan semakin nekat pada Bu Arum. Beberapa menit kemudian, mulailah terlihat tarikan nafasnya yang sedikit terganggu. Mungkin karena terhalang dengan hidungku. Pada akhirnya, Bu Arum pun membuka sedikit peluang untukku. Mantap, kesempatan langka ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya Bu Arum di dalam tidurnya itu mulai mengikuti apa saja yang sedang aku buat. Mungkin saja Bu Arum sedang mimpi dalam tidurnya itu. Tentu saja, dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah untuk semakin meningkatkannya agar semakin menyenangkan. Keadaan yang langka, dan untuk pertama kalinya, aku bisa dekat dengan Bu Arum seperti ini, membuatku makin gak karuan. Dalam hatiku sempat berpikir, apakah Bu Arum saat ini sedang bermimpi dengan suaminya? Ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi, tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini, yaitu sukses dalam mewujudkan cita-citaku selama ini. Apa yang aku mau dari Bu Arum? Perlahan tapi pasti Bu Arum mulai bergerak, dan tentu saja itu semakin membuatku merasa senang dan bertambahlah semangatku. Dengan perlahan Bu Arum, aku tarik agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan percobaan yang lebih jauh lagi. Tentu saja aku semakin lupa dengan segalanya. Lupa kalau yang bersamaku ini adalah ibu mertuaku sendiri. Aku semakin gak karuan akibat makin tingginya semangatku di saat itu, dan akhirnya Bu Arum pun malah terbangun. "Heh Doni, kamu itu ngapain? Gak boleh kayak gini ya." "Maaf Bu, aku lagi gak bisa tidur, apalagi kalau deket sama ibu." "Tapi ya jangan usil lah," ucap Bu Arum. Selanjutnya, Bu Arum kembali terdiam agak lama, lalu berbalik membelakangiku. Tapi gak lama setelah itu, Bu Arum kembali bicara. "Doni, kamu jangan gitu caranya. Jangan sampai ibu keganggu lah. Biar sama-sama nyaman, kamu jangan kerasak kerusuk." Ungkapan yang disampaikannya, itu kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi sempat aku lakukan itu dibenarkan? Tetapi nggak boleh kerasa kerusuk itu apa ya? Tetapi saat itu sudah tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus pada bagaimana cara agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari Bu Arum menjadi semakin kuat dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberanikan beri jawaban singkat pada Bu Arum. "Maafin Doni ya Bu," sambil aku menatap punggungnya. Entah sudah berapa lama, kami berdua sama-sama terdiam. "Aku ini ibu mertuamu Don. Jangan sampai nanti bapak curiga yang aneh-aneh. Bapakmu itu cemburuan kalau sama ibu." "Iya Bu, maafin Doni. Tadi Doni gak sengaja." "Gak sengaja apanya? Mata melek itu kok, kamu ini ada-ada aja." Bu Arum malah ketawa dengar jawabanku tadi. Akhirnya malahan ngobrol dan bercanda selama sekitar setengah jam, dan setelah itu kami akan lanjut tidur. Tapi tiba-tiba saja Bu Arum berbalik dan berkata, "Kalau kamu pingin sama ibu jangan kayak gitu, kan masih banyak waktu." "Ya sudah Doni, malam ini boleh lanjutin lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini semuanya bebas buat Doni." Ternyata malam itu aku dibuatnya merasa senang, karena setelah itu malah Bu Arum lah yang lebih duluan berinisiatif. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu dalam keadaan tertidur tadi. Karena kali ini Bu Arum dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya. Dia lanjutkan dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung. Saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan Bu Arum.
sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi adalah antara mertua dan menantu. Yang orang katakan sangatlah tidak benar. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh dengan suasana yang sangat romantis. Tamat. Oke, sampai di sini dulu ceritaku dengan Bu Arum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.